Sahabat pendidikan karakter, bagaimana melibatkan partisipasi publik secara bermakna di dalam mendesain rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari ini Tanya Pak Doni saja kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Profesor Suyanto PhD, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan mengulik dan bertanya, bagaimana pengalaman Pak Yanto dulu ketika dipercaya oleh Menteri dalam merancang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang saat ini berlaku. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto hari ini? Alhamdulillah baik Pak Doni. Insya Allah Pak Doni juga baik karena saya melihat dari aura wajahnya yang berbinar-binar untuk tetap melakukan tanya Pak Doni saja di Oke, baik. Terima kasih Pak Karakter. Yanto mau sudi datang di Tanya Pak Doni saja. Sebenarnya banyak yang bertanya. Sebenarnya bukan saya yang bertanya, tetapi masyarakat bertanya Pak Yanto. Ya, Ini proses pembentukan Undang-Undang Sisdiknas atau perubahan Undang-Undang Sisdiknas ini kok seperti cerita misteri ya. Bahkan kemarin ketika ada pertemuan antara presiden dengan para menteri yang terkait dengan hukum, keuangan dan lain-lain yang berbicara tentang pendidikan nasional Pak Yanto, setelah pertemuan itu hilang, tidak ada komentar. Jadi semua menteri no comment gitu. Nah, sekarang kita itu tidak membahas no comment-nya Pak Yanto. ya. Tapi kita ingin mengedukasi publik dahulu itu Pak Yanto, bagaimana sih proses pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini Pak Yanto? Karena saya dengar-dengar nih Pak Yanto kan istilahnya penanggung jawab ya Pak sebagai komite apa gitu. Silahkan dijelaskan Pak Yanto dulu seperti apa, Bapak berperan sebagai apa dan bagaimana dinamikanya Pak Yanto? Ya, terima kasih Pak Doni. Para pemirsa, tanya Pak Doni saja atau para pemirsa channelnya Karakter Pendidikan yang foundernya adalah Pak Doni. Selamat apa saja, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, begini Pak Doni. Saya dulu adalah rektor di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Pak Yahya Muhaimin itu kan menteri pada waktu itu dan beliau menunjuk saya, bilang, Yan, kamu saya tunjuk untuk memperbaiki Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89. Dan kamu akan memimpin Komisi Reformasi Pendidikan. Saya bilang nggak mau Pak kalau komisi, ganti komite karena komisi itu sudah tercemari untuk komisi-komisi yang terjadi transaksional itu. Ya oke. Nah gini Pak Doni, jadi ada keperluan untuk memperbaiki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 itu. Karena kita tahu bahwa undang-undang itu hanya baik pada zamannya. Ya. Tidak boleh berlaku sepanjang masa. Apa yang fundamental pada saat itu? Undang-Undang Nomor 2 itu kan suasana kebatinannya kan belum ada desentralisasi, belum ada otonomi otonomi daerah. Sehingga dengan otonomi daerah maka pendidikan bagaimana? Karena pendidikan kan termasuk salah satu otonomi yang diberikan kepada daerah di samping 6 yang di pusat itu. Sehingga ada perlu diatur undang-undang yang mengatur pendidikan dalam konteks otonomi. Oleh karenanya kita stressingnya adalah karena otonomi ya kita harus membuat standar supaya tidak ada pendidikan kelas 2 di daerah-daerah itu. Sehingga daerah-daerah itu setara semua dengan standar nasional. Dengan berbagai ikutannya. Ikutannya apa? Ya kurikulum, sarana prasarana, guru, dan sebagainya itu kita sesuaikan. Jadi semangatnya seperti itu Pak Doni untuk awal-awalnya. Tetapi ketika kita membuat itu, ini dulu kan eh, melibatkan banyak orang Pak Doni. Melibatkan banyak unsur. Sehingga pikiran kita harus ada ownership yang kuat di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Karena ownership yang kuat, maka kita harus mendengar berbagai macam inspirasi, kehendak, dan cita-cita seluruh elemen bangsa ini. Itulah Pak Doni, sekiranya yang kita lakukan dulu. Sehingga dengan gegap gempita masyarakat itu menyambut dengan sukacita dan selalu saja di mana-mana, bahkan demo-demo pun saya juga datang untuk menjelaskan terhadap Undang-Undang Sisdiknas itu. Gitu Pak Doni untuk awal pertama. Oke. Dulu Pak Yanto membentuk semacam komite, itu anggotanya siapa saja ya Pak Yanto ya? Bisa dijelaskan? Ya, saya tidak ingat semua ya, tapi Hmm. itu di atas dasar SK Menteri
dari UI, kalau nggak keliru Bu Iriani namanya. Kemudian dari ITB, Pak Dr. Srisno. Kemudian dari Atmajaya, Profesor Kasti. Siapa Pak Doni tahu nggak, dari Fakultas Sastra. Kemudian saya dari UNJ, Bu Warse, saya dari UP Pak Hamid. Ada lagi, tapi yang saya ingat itu Pak Doni, karena sudah berapa tahun ini. Oke, tetapi paling tidak orang-orangnya jelas ya Pak Yanto ya. Ada tercatat sebagai tim yang di-SK-kan oleh Menteri untuk membahas pembaruan pendidikan, untuk mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu ya Pak Yanto. Ya betul. Dan itu kan hanya tim saja, tim yang mempersiapkan draftnya. Tapi begitu draft itu jadi, itu kita lempar. Kita lemparnya pertama bukan ke publik, Pak Doni, internal kementerian. Jadi saya dulu roadshow untuk ke semua direktorat dan direktorat jenderal. Para dirjen pun juga kooperatif. Para dirjen semakannya, hey anak buah, kepada direktur-direkturnya itu, amati undang-undang rancangan undang-undang Siknas yang disiapkan oleh timnya Pak Yanto ini. Apa yang belum termasuk tupoksi kita di situ? Apa yang belum termasuk, apa yang kita perjuangkan melalui direktorat kita masing-masing untuk kebaikan pendidikan di negeri ini. Gitu semangatnya Pak Doni. Jadi semua mulai dari internal kementerian justru dilibatkan oleh tim ya Pak Yanto ya. Untuk membahas bagaimana nanti model pekerjaannya, tugas-tugasnya. Ya, baru setelah itu dilempar keluar Pak Arianto. Ya, setelah itu rapi, lalu kita melihat bagaimana opini, pendapat, aspirasi, dan kemauan publik. Nah, itu kita membagi ke region-region, Pak Doni. Region Timur, Tengah, Barat. Jadi saya selalu melakukan FGD. Walaupun FGD tapi grupnya itu besar sekali. Jadi mendatangkan unsur-unsur, ya ada ormas Islam, ormas non-Islam, Hindu, Buddha, dan datang ke situ untuk melihat. Karena kan ketika membahas keagamaan, kita nggak mampu membahas sendiri. Yang tahu adalah mereka-mereka yang memimpin organisasi keagamaan itu. Muhammadiyah, NU, dan tokoh-tokoh militer pun juga ada. Dan tentu saja ketika di region, ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar hukum dari universitas terkait itu selalu kita hadirkan, Pak Doni. Oke. Jadi ahli-ahli hukum dilibatkan, seluruh pemangku kepentingan, bahkan militer tadi dilibatkan juga ya Pak Yanto ya? Ya, itu dulu ada Jenderal Sayyidi Mansuryo Hadiprojo kalau nggak keliru nama belakangnya. Itu sangat kritis itu dan sangat kritikal. Beliau memperjuangkan bahwa TK itu harus masuk ke dalam wajib belajar. Tetapi karena kondisi pendanaan yang nggak mungkin, maka jadi sebagian orang itu ya argumentasinya ini baik, tapi belum saatnya. Nah mungkin ini saatnya. Undang-undang Siknas sekarang ini saatnya bahwa TK itu dimasukkan wajib belajar. Karena itu penelitian sejak dulu Pak Doni. Karena TK itu saat pembentukan karakter dan nilai-nilai yang paling strategis seperti channelnya Pak Doni ini untuk pendidikan karakter itu. Perlu mengajak orang-orang TK itu Pak Doni. Ya. Memang sih kalau saya lihat dari yang draft yang terakhir ini memang TK tampaknya akan dimasukkan sebagai bagian dari wajib belajar untuk pendidikan dasar ya. Ini saya rasa nanti bisa kita elaborasi ya Pak Yanto ya, karena kan pasti akan ada banyak perdebatan di sana ya Pak Yanto. Ya. Nah, mungkin satu hal Pak Yanto, dulu waktu membahas Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu persoalan apa yang paling sulit untuk dikompromikan atau ada perdebatan panjang Pak Yanto? Tujuan pendidikan Pak Doni. Tujuan dan fungsi itu dulu sebetulnya 2 pasal Pak Doni. Karena itu mendapat tentangan banyak, bukan tentangan ya, artinya agak resisten dengan rumusan itu. Maka itu demo di mana-mana itu, di mana-mana dalam arti di banyak tempat, termasuk di Jogja, di Istana Jogja itu. Sehingga sampai saya ditegur menteri, mengapa rektor kok ikut demo katanya. Tapi ya bagaimana lagi, kita kan harus menjelaskan. Oleh karena itu, karena begitu resistennya, maka sekarang jadi satu pasal kan, pasal 3 itu, tujuan dan fungsi itu. Dulunya itu terpisah itu. Dan juga soal misalkan saja nama guru, kemudian tendik itu juga didiskusikan secara intensif Pak Doni. Karena semua orang paham bahwa guru itu yang menentukan luar biasa terhadap
suksesnya pendidikan. Dan juga kurikulum, Pak Doni. Kurikulum itu juga pada waktu itu mengapa Pancasila tidak menjadi kurikulum yang eksplisit pendidikan Pancasila gitu. Ya Itu kan betul. Tidak ya ada itu kata pendidikan tidak ada, Pancasila di tidak 2003. ada. Karena merespon orang traumatik terhadap Orde Pancasila yang Baru. digunakan sebagai alat politik selama Orde Baru, maka dicantumkan ke dalam bagian dari PPKN kalau nggak keliru itu. Ya, pendidikan kewarganegaraan tulisannya di situ. Kewarganegaraan. Jadi maksud saya ketika berjalan itu sambil juga mendengar respon orang terhadap apa yang harus dikoreksi terhadap perjalanan bangsa ini dalam perspektif pendidikan dimasukkan ke dalam pasal. Tidak semangatnya tidak top down, selalu bottom up, Pak Doni, kita waktu itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Yanto, waktu itu persiapan untuk 2003 Undang-Undang Sisdiknas 2003 itu berapa lama Pak Yanto prosesnya? Oh, saya ditunjuk sejak tahun 1999. Jadi Oh, tahun 99. 2000 sampai ya 2 tahun itu selalu apa sosialisasi Pak Doni. Dan bahkan kita juga membuka SMS Pak Doni. Wah, SMS-nya itu sampai luar biasa. Kalau bis 30 cm kita print pada waktu itu pakai Oke. SMS. Apa saja yang kira-kira menjadi persoalan masyarakat itu. Jadi benar-benar kita menegakkan ownership. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi orang yang memberi masukan kepada rancangan undang-undang Sidiknas ini dan kebanyakan katanya yang memberi masukan itu rancangan ini lebih mundur daripada Undang-Undang Sidiknas 2003 2003. itu Pak Doni. Saya dalam hati ya ikut bangga-bangga dikit lah Pak Doni. Oke, satu hal lagi Pak Yanto yang terakhir nih, ini terkait konsep besar pendidikan. Kan setiap kali ada perubahan undang-undang kan harus ada hal yang baru, perubahan paradigma baru ya. Ya. Nah, menurut Pak Yanto dari Undang-Undang 2003 itu, mana sih yang memang seharusnya sudah harus diperbaikilah konsep-konsep besarnya itu? Ya, saya kira mengenai bagaimana mengelola guru itu juga harus jelas. Juga cara membuat kurikulum juga harus lebih fleksibel dan juga tentang apa standar. Standar itu harus jelas ketika orang standarnya nggak jelas siapa yang melakukan, bukan standar itu dibuat oleh orang yang melaksanakan. Kalau membuat standar sendiri, dilaksanakan sendiri, dievaluasi sendiri, itu namanya kan maaf ya, itu apa, nggak ada checks and balance dalam suatu proses itu Pak Doni. Dan itu kan tergantung kepada kemauan siapa yang berkuasa untuk melihat kalau tanpa ada standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Saya kira hal seperti itu masih banyak lagi, tapi sepanjang pengetahuan saya, itu yang saya pikirkan Pak Doni. Juga termasuk swasta, ini harus menjadi highlight. Ya, Ya, dulu kan undang-undang Sidiknas saja kan di amandemen. Dulu bunyinya itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu sekolah yang ya, dilaksanakan oleh masyarakat. Dan sudah di amandemen, dapatnya dihilangkan. ya, Membantu. membantu. Artinya itu menjadi Bukan apa? fakultatif ya, Ya, ada kewajiban kewajiban. ya. Ya, kewajiban obligasi. Nah, oleh karena itu swasta ini harus diberdayakan di rancangan undang-undang ini. Kita paham bahwa pemerintah itu nggak mungkin tanpa swasta menyelenggarakan pendidikan. Berapa ribu sekolah. Kan sudah ada orang swasta itu sudah punya investasi. Kan tinggal melayani yang lain. Itu sudah dibantu paling nggak 50% oleh masyarakat loh, Iya, pendidikan betul. kita. Kan bangunan sudah ada, Ya. guru-gurunya juga sudah ada, tinggal dibantu saja ya Pak Yanto ya. Nah, tinggal dibantu, diperbaiki, dan jangan mendirikan sekolah baru. Kenapa pemerintah mendirikan sekolah baru? Malah Swastanya itu mematikan aja. swasta nanti. Ya, swastanya itu diperbaiki menurut kemauan standarnya kan gitu. Itulah Pak Doni kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Yanto, sahabat pendidikan karakter, pecinta program Tanya Pak Doni saja. Hari ini kita mendapatkan inspirasi besar. Paling tidak ada 3 catatan penting yang kita pelajari hari ini. Pertama, perubahan sebuah undang-undang sistem pendidikan nasional itu perlu menumbuhkan ownership, kepemilikan dari publik. Karena Ya, itu perlu memang dibentuk semacam panitia kerja nasional, apapun namanya, komite reformasi pendidikan atau apapun namanya, yang menggodok naskah-naskah utamanya, lalu kemudian didialogkan dengan kementerian, baru kemudian diuji ke publik secara benar-benar uji publik. ya, Dibagi regio-regio ya Pak Yanto ya, di betul. timur, tengah, barat, lalu kemudian semua pemangku kepentingan dilibatkan. Karena pendidikan ini adalah urusan semua. Dan yang terakhir, harus ada perubahan-perubahan paradigmatik. Kalau yang Undang-Undang Nomor 2 tahun
1989 itu belum ada konteks undang-undang nanti untuk otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, pertanyaan kita, perubahan undang-undang sekarang ini apa perubahan-perubahan yang fundamental paradigmatiknya yang membuat perubahan ini menjadi urgen? Jangan sampai justru malah apa yang mau diubah, malah apa yang baik malah tidak dilanjutkan, tetapi malah lebih mundur ke belakang ya Pak Yanto ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yanto. Dan terakhir Pak Doni, jangan lupa Tanya Pak Doni saja itu punya teman channel YouTube yang namanya suyanto.id. Oh ya, siap. Oke, bagi yang sudah subscriber di Tanya Pak Doni saja, kita punya kawan akrab yaitu suyanto.id. Nah, ini adalah kanal-kanal pencerah bangsa, kanal-kanal yang mencerdaskan, yang memang perlu kita dukung semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto atas kehadirannya. Sahabat pendidikan karakter, Pak Yanto terima kasih banyak atas partisipasi, atas luang waktunya yang disediakan bagi kanal TPDS ini. Mudah-mudahan apa yang ada hari ini, diskusi ini mencerahkan para pengambil kebijakan ketika mereka akan mengubah undang-undang sistem pendidikan nasional ini ya Pak Yanto ya. Karena harus ada 3 hal yang diperhatikan, harus ada kepemilikan, ownership dari masyarakat, pendekatannya harus bottom up ya, dari bawah ke atas, dan memang harus ada instansi atau kelompok atau organisasi atau komite atau apapun namanya yang resmi yang ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini melalui SK Kemendikbud agar dapat mempersiapkan seluruh naskah-naskah, dan setelah naskah disiapkan oleh tim, kemudian baru diuji publik secara merata di seluruh Indonesia. Dengan cara ini, seluruh pemikiran anak-anak bangsa akan dapat terpenuhi. Sekali lagi terima kasih Pak Yanto, dan untuk sahabat pendidikan karakter, jangan lupa juga subscribe kanal suyanto.id, karena kanal suyanto.id ini adalah juga kanal pencerah bangsa yang senantiasa menjadi sahabat karib dari pendidikan karakter utuh dalam program Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.